halo semuanya, shalom. Jadi kembali lagi sama aku. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini aku berkesempatan untuk memberikan renungan pada hari Minggu ini. Jadi sebelum itu aku mau ngucapin Hapsun atau Happy Sunday buat kalian semuanya yang pada pagi hari ini akan pergi ke gereja. Jadi sebelum masuk ke renungannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan doanya akan aku pimpin untuk kalian semuanya. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi anak-Mu ini akan memberikan sedikit renungan pada pagi hari ini. Berkatilah hamba-Mu ini supaya hamba-Mu dapat memberikan renungan dengan baik dan benar ya Tuhan, agar di sini hamba-Mu dapat menyampaikan tentang apa yang ingin Kau katakan melalui firman-Mu ya Tuhan. Ya. Sekian doa dari putra-Mu ini ya Bapa, kami alaskan doa ini ke dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, jadi renungan pada pagi hari ini itu tuh temanya adalah tentang sukses Yerobeam. Dan ayatnya sendiri itu aku ambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 28. Nah, seperti biasa aku akan menampilkan ayatnya ya untuk berada di bawah sini, dan aku juga bakal bacain buat kalian. Jadi, oke. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 28. Yerobeam adalah seorang yang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya dia mengawasi semua pekerja wajib dan keturunan Yusuf. Nah, jadi kisah sukses itu biasanya memiliki banyak persamaan, teman-teman. Yang pertama kayak ada kerja keras, kegigihan yang ada di baliknya gitu loh. Nah, dapat dipercaya bahwa rajin serta terampil adalah beberapa sifat-sifat yang biasanya menyertai hal-hal tersebut. Dan kualitas dari karakter demikian itu yang benar-benar mampu mengubahkan kehidupan banyak orang. Kayak para pengusaha pasti banyak dong yang pengen punya pekerja dengan kualitas yang seperti demikian ya, sudah aku sebutkan sebelumnya. Nah, kayak bahkan dengan kualitas demikian kita tuh bisa mempertahankan keberadaan dengan memberi berbagai tunjangan atau fasilitas gitu loh. Nah, jadi pada saat itu Yerobeam muda itu juga menaiki tangga kesuksesan itu dengan pola ini. Jadi Yerobeam itu adalah seorang yang berasal dari suku Efraim, dan dia itu adalah merupakan seorang anak dari janda yang kemudian menjadi pegawai dari Raja Salomo. Nah, pada saat itu Yerobeam itu bekerja dengan sangat amat tangkas dan rajin. Jadi dia tuh benar-benar sampai mendapatkan perhatian khusus gitu loh dari Raja Salomo. Nah, kemudian setelah Raja Salomo itu melihat kayak ibaratnya melihat pekerjaannya dari Yerobeam, dia tuh Raja Salomo itu akhirnya kayak wah terpesona dengan cara kerja dari Yerobeam yang benar-benar rajin, habis itu kerja keras. Nah, setelah itu akhirnya Yerobeam ini diangkat oleh Yusuf menjadi pengawas para pekerja dari suku Yusuf. Nah, dari hal tersebut, kemampuan dari Yerobeam untuk memimpin itu kayak benar-benar semakin berkembang gitu loh. Dan ketika seorang Raja Salomo ini itu berubah ya menjadi setia kepada Tuhan. Nah, Nabi Ahia ini menubuatkan bahwa setelah kematian Salomo, kerajaan Israel akan terbagi. Dan Yerobeam pun dinobatkan sebagai raja atas 10 bagian tersebut. Nah, jadi dari pola tersebut ya yang ada di kisah Yerobeam ini, kita bisa ambil bahwa sebenarnya tentang apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi sukses itu sudah ada dan sudah dijelaskan dalam Alkitab. Dan Tuhan pun itu sudah memberikan bagaimana sih step-step cara kita sukses dan sifat apa yang perlu kita kembangkan untuk kita menjadi sukses. Jadi seperti yang kita bilang, contohnya mungkin kita harus kerja keras, kita harus rajin, kita harus pantang menyerah untuk mendapatkan apa yang memang kita inginkan. Mungkin
Mungkin sebagai contoh gampangnya, sebagai kita sebagai seorang pelajar adalah kita harus tentu belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai yang kita inginkan. Nah, dari nilai yang kita inginkan tersebut kita baru bisa mendapatkan universitas yang emang kita inginkan. Misal contohnya dia mau masuk UNER, masuk ITS, kan I don't know mau masuk kemana kalian. Tapi dari hal tersebut kita sudah tahu bahwa Tuhan pun sudah memberikan kita cara-cara bagaimana kita sukses. Kita itu sebenarnya gak perlu lah kita jauh-jauh ikut seminar, ikut apa. Cukup kita baca Alkitab, kita berdoa kepada Tuhan. Itu udah ada gitu loh, udah ada di Alkitab. Ya contohnya adalah di kisah perjuangan dari si Yerobeam ini. Jadi emang Tuhan itu udah tahu dan udah mungkin itu benar-benar sudah menubuatkan dan memberitahu kepada umatnya itu untuk bagaimana sih caranya untuk agar kita sukses gitu. Nah, jadi sekian renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungannya, marilah kita berdoa yang aku akan pimpin buat kalian semuanya. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat yang telah Kau berikan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, barusan tadi anak-Mu menyampaikan sedikit firman-Mu ya Tuhan, berkatilah semoga apa yang hamba-Mu sampaikan ini dapat didengarkan dengan baik kepada semua orang yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, juga berkatilah semua orang yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkatilah mereka semua agar mereka dapat mencapai kesuksesan yang mereka inginkan semua ya Tuhan. Dan juga berkatilah semoga mereka semua dapat mencontoh sifat dari Yerobeam yang rajin, kerja keras sehingga dapat menarik perhatian Salomo. Seperti kita juga ya Tuhan yang menginginkan mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita akan tetap bekerja keras untuk mendapatkan hal tersebut ya Tuhan. Sekian doa dari hamba-Mu ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.